Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebentar lagi jenazah dari almarhum Profesor Luki Sondag akan memasuki area pemakaman. Untuk menghormatinya kami persilakan kepada Bapak Ibu. Tambah. Ya. Oke. Belum. Tambah sedikit. Dulu. Tulisin dulu. Pemirsa Hutjut Spesial SCTV, sedih tak terkira. Hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh aktris dan juga mantan politikus Angelina Sondag, di mana dirinya harus terpisahkan dengan sang ayah tercinta, Luki Sondag, yang meninggal dunia di usia 78 tahun akibat serangan jantung. Luki Sondag yang mempunyai nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Lefran Winston Sondag, MEC, lahir di Kanonang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 28 September 1944. Mendiang Luki Sondag juga bukan orang sembarangan. Ia adalah ahli ekonomi dan pernah menjadi rektor Universitas Samratulangi pada 2004 sampai 2008. Dan sebelum pemakaman, suasana penuh duka pun terlihat pada proses tutup peti dan ibadah terakhir kemarin. Dengan mengenakan hijab dan baju serba hitam, Angelina Sondag atau yang juga akrab disapa Angie tampak mengucurkan air matanya hingga sesekali menenangkan ibundanya yang duduk di sampingnya. Dan ketika akan diberangkatkan ke peristirahatan terakhir sang ayah di San Diego Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Angie pun terlihat ikut menggotong peti jenazah ayahnya menuju mobil ambulans. Tahan belakang aja. Pelan-pelan aja. Ada dari petugas mereka juga. Semua ambil ada orang. Sebagai anak perempuan satu-satunya yang begitu dekat dan cinta dengan sang ayah, Angelina Sondag pun terlihat sibuk saat jalani proses pemakaman sang ayah. Dan sebagai bentuk dari dirinya yang berbakti dengan sang ayah, Angelina Sondag pun terlihat turut mengangkat peti jenazah hingga rela turun ke liang lahat. Tak sampai di situ, ia bahkan ikut menjangkul tanah untuk menutup liang makam. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebentar lagi jenazah dari almarhum Profesor Luki Sondag akan memasuki area pemakaman. Untuk menghormatinya kami persilakan kepada Pelan-pelan. Terus. Tambah. Ya. Oke. Belum. Tambah sedikit. Dulu. Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya ingin melepas Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau cuma masalahnya angkul, masalah bawa petinya, dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik di lapas tuh gak ada artinya. Mudah-mudahan Dedi lihat gitu bahwa Angie memang membuat luka di hati Dedi.
Dan mungkin Enji tahu bahwa keinginan Dedi terhadap Enji pasti mungkin tidak tercapai gitu ya. Tapi Enji ingin membuktikan bahwa baktinya Enji, walaupun Enji mungkin beda keyakinan, akan tetap Enji jalankan untuk membuat Dedi bahagia sampai ke tempat peristirahatannya terakhir. Menurut Angelina Sondak, tindakannya saat pemakaman ayah tercintanya itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan sang ayah semasa hidup. Kala Angie mendekam di penjara, mendiang Lucky Sondak tidak berhenti mendampingi putrinya itu memberikan dukungan atas ujian hidup yang diterima Angie. Setia mengantar ke sidang hingga setia mengunjungi Angie di lapas. Kalau kehilangan pasti. Karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem. Semua itu udah ada di Dedi. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya, jadi dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Dari sepeda, bawa motor, bawa mobil, itu semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Nah, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih. Dan Dedi itu setia, yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang sampai ke lapas. Itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Dedi itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat kehilangan. Kutipan penting ketika saya lagi di dalam. Oke. Apa tuh, Mbak? Angie ketika jadi narapidana, jadilah narapidana yang sebenarnya. Jangan minta fasilitas. Jangan kamu minta special treatment supaya kamu tahu. Karena kamu harus menikmati menjadi napi itu dan kamu tobat dengannya. Kehilangan ayahanda yang selama ini jadi support system utama memanglah menjadi peristiwa yang berat bagi Angie. Namun, tentunya tak hanya Angie yang merasa begitu berat kehilangan sosok mendiang Lucky Sondak. Ibunda Angie, Syul Kartina Dotulong pun tampak tak bisa menutupi kesedihannya saat melepas sang suami ke peristirahatan terakhirnya. Kalau aku bahkan gak cuman itu, karena mama saya itu kan ngurusin ayah saya detail. Jadi pagi bikinin kopi, dan ayah saya tuh udah sebulanan ini tuh selalu bilang kalau aku yang bikin. Nggak enak kalau Angie bikin. Harus mami lah, nggak ada yang bisa bikin kopi lah, saya anak oma gitu. Nah jadi kalau pagi-pagi aku udah back off aja, udah biarin itu tugasnya oma gitu kan. Jadi kalau sekarang lihat mami aku begitu, apalagi mami aku ada ya sedikit kena demensia level sedang. Prosesi pemakaman ayah Angelina Sondak, Lucky Sondak, memang telah digelar di San Diego Memorial Park, Karawang, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Angie juga selalu mengingat pesan sang ayah bahwa ingin melihatnya selalu tampil cantik. Hingga kemarin, Angie pun hadir di pemakaman dengan baju yang disukai sang ayah. Jadi mengakhirinya dengan gak mau ngerepotin Angie sama sekali. Luar biasa. Setiap kali aku keluar terus aku dandan tuh pasti ayah saya tuh, oh inilah bener-bener anaknya Prof. Lucky gitu ya. Jadi saya berusaha menggunakan pakaian yang terbaik buat Dedi gitu kan, biar Dedi seneng juga gitu loh ngeliatnya dandan gitu. Sama seperti ketika Dedi tuh
ngelihat aku pas aku memenangkan Putri Indonesia. Lucky Sondak memang merupakan sosok yang sangat spesial untuk mantan istri almarhum Adjie Massaid tersebut. Bagaimana tidak, semasa hidupnya sang ayah yang merupakan akademisi ternama justru menjadi garda terdepan untuk Angie, utamanya saat sang putri tercinta dihantam berbagai persoalan. Sayangnya, pasca bebas dari BUI Maret lalu, Angie hanya bisa menikmati kebersamaannya dengan sang ayah beberapa bulan saja. Sampai akhirnya 30 Oktober kemarin, Lucky Sondak harus menghadap ke Pencipta. Sesungguhnya aku sudah bersyukur ya Allah mengabulkan doaku untuk bisa bebas dalam keadaan mami papi sehat. Cuman memang ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Dedi gitu. Tapi mungkin itu belum rezeki aku, tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Dedi ke rumah sakit, Dedi cuma nanya, "Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana?" Terus Angie bilang, "Kayaknya kalau ke Manado agak susah, Dedet." Gitu. Cuman dan Dedi udah nggak ngejar lagi. Biasa kan kalau gitu pasti critical thinkingnya kan kenceng ya Dedi ya, dia nanya kenapa lah alasannya begini alasannya, tapi itu dia hanya diam aja dan udah gitu. Ternyata ya mungkin itu belum rezekinya aku. Dedi mungkin sedang mengatur untuk ulang tahun di Manado sekaligus Natal bersama keluarga besar Sondak gitu ya. Ya tapi aku yakin pasti Dedi di ulang tahunku nanti pasti akan tetap melihat gitu dari atas. Terima kasih semuanya ya untuk doanya buat Papi. Mudah-mudahan semua salah-salahnya Papi kalau ada dimaafkan dan kebaikan Papi tolong dikenang terus. Karena saya sendiri pasti akan mengenang semua kebaikan dan nasihat dari Dedi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.